Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Selamat datang saudara-saudara sekalian ya, pemirsa Rosyad TV. Alhamdulillah kita di studio Rosyad TV kali ini kedatangan guru kita Ustadz Abu Yahya Badrus Salam Hafizullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali di studio kali ini kita bisa ketemu dengan Ustadz, dan insya Allah kita akan mendapatkan beberapa nasihat dari Ustadz. Dan ini memang ada pertanyaan nih Ustadz yang mau Anda tanyakan, boleh Ustadz ya? Izin Ustadz. Masya Allah Ustadz. Jadi begini Ustadz, kita ini kan sekarang ini memang lagi ada sebuah fenomena, bisa dibilang fenomena Ustadz, fenomena yang disebut hijrah gitu Ustadz. Hijrah dari orang yang dulu mungkin jauh dari agama, tapi saat ini berusaha mendekatkan diri ke agama. Dan dengan semangat ini pula kadang yang awalnya dulu memang tidak pernah kenal dengan pengajian, jadi dengan semangat hijrah dia ayo kita pengajian gitu Ustaz. Tapi kadang membingungkan Ustaz, karena kalau kita datang ke pengajian ini dia mengajarkan yang lain, ke pengajian yang ini akan mengajarkan yang lain pula dari pengajian sebelumnya. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, seharusnya seperti apa untuk kita-kita ini yang baru awal hijrah, yang mungkin ilmunya belum ada, memilih guru itu seperti apa supaya nggak membingungkan Ustaz, jadi jalannya satu gitu Ustaz. Boleh dikasih nasihat untuk kita Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentu memang ini perkara yang sangat urgent sekali ya. Karena kalau kita salah guru, pasti kita mengakibatkan salah di dalam beragama. Maka kalau kita ingin agama kita lurus dan benar, ya tentu kita harus mau tidak mau menyeleksi guru. Ini sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula apa yang ditunjukkan oleh para salafus soleh, yang dari kalangan sahabat, tabiin, tabiin dan para ulama setelahnya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Nabi SAW bersabda, inna min asyaratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu akan diambil dari al-asaghir. Rasulullah mengabarkan bahwa ini tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asaghir. Siapa itu al-asaghir? Ini ada dua penafsiran para ulama. Penafsiran yang pertama yaitu penafsiran Abdullah bin Mubarak, perawi hadis tersebut, di mana beliau berkata al-asaghir hum ahlul bid'ah. Mereka yaitu ahli bid'ah yang menyimpang. Ya, dalam riwayat Nu'aim mengatakan, Abdullah bin Mubarak berkata, mereka adalah orang yang alladzina yaquluna bi ra'yihim, yaitu orang-orang yang suka bicara itu cuma pakai ra'yu aja. Ya. Berarti atas pendapat yang pertama ini berarti tidak boleh sembarangan kita untuk memilih guru. Yang harus kita lihat berarti dia akidahnya lurus apa menyimpang. Apakah dia termasuk dalam hadis tadi yang Nabi SAW mengatakan di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari al-asaghir. Kata Abdul Mubarak itu ahli bid'ah yang menyimpang. Penafsiran yang kedua yaitu yang dirojikan atau ditafsirkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan al-asaghir adalah siwarun fil ilm, itu orang-orang yang dangkal keilmuannya. Artinya dia akidahnya bagus, tapi masalahnya ilmunya itu dangkal, ilmunya kurang, nggak mendalam gitu. Nggak mendalam. Ya. Dan dia bukan ahlinya. Maka yang seperti ini pun tetap tidak boleh diambil ilmunya. Ya. Berarti saudaraku sekalian, akhwal Islam, di sini kita harus perhatikan dua perkara tadi ya. Pertama, kalau kita ingin mengambil guru, yang harus kita lihat adalah akidahnya lurus apa tidak.
Kita pengen tahu caranya gimana sih? Iya, betul Ustaz. Pengen tahu gitu ya. Ini guru ini menyimpang atau tidak. Kalau di awal-awal menuntut ilmu sulit untuk membedakan. Sulit sekali ya. Namun cara yang paling selamat buat penuntut ilmu yang pemula itu dengan cara bertanya kepada ahli. Saya kasih contoh deh. Kalau kita bukan ahli bangunan, Iya. kita tidak bisa membedakan ini ahli bangunan atau bukan. Iya tidak? Ya, nggak paham loh Ustaz. Ya nggak paham. Kita ngelihat bangunan kok kayaknya bagus, gitu kan. Tapi menurut ahlinya, ini nggak bagus. Iya, Dari mana? Karena mereka sudah ahli kan. betul. Untuk mengetahui ini ahli atau bukan, dia ahli bangunan atau bukan, kita nanya ke siapa? Ke dokter? Nggak mungkin. Ya. Nanya ke siapa? Tukang jahit? Nggak mungkin. Nanya ke siapa? Ke petani? Nggak mungkin. Iya. Berarti untuk mengetahui dia itu ahli bangunan, ya kepada ahli bangunan lagi. Kita tanya kepada ahli bangunan, Pak, menurut Bapak dia ahli bangunan. Kalau menurut ahli bangunan mengatakan, wah dia hebat, bagus. Nah kita bisa percaya. Kenapa? Yang bicara ahli loh. Iya. Ya. Kalau kita ingin tahu dokter ini ahli atau bukan, nanya kemana? Ke Ustadz. Ya salah, Ustadz nggak paham. Tanya kepada dokter yang ahli juga. Ya, atau minimal yang sama lah Ustaz ya. Atau yang sama. Gitu ya. Ya lebih bagusnya lagi yang lebih. Lebih di atasnya, betul. Kita tanya, Pak dokter itu bagus nggak? Oh bagus dia. Nah kita tenang. Kenapa? Karena yang ngomong dokternya spesialis lagi. Ya. Sama-sama pada spesialisnya gitu. Nah, dengan seperti itu kita bisa selamat. Sama halnya kalau kita ingin mengetahui ahli agama apa bukan. Ini ustadz ahli nggak dalam masalah agama. Yang tahu kedalaman ilmu seseorang adalah pasti yang selevel atau yang lebih tinggi dari. Ya. Maka ketika seorang ustadz yang sudah ahli, dia kuat keilmuannya, dia bisa mengetahui kadar keilmuan seseorang. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Cuma kan masalahnya ya, kalau di zaman ini seorang ustadz ditanya tentang ustadz lain, kemudian ustadz tersebut bicara, pasti ustadznya dibully. Iya Ustaz. Menyalah-nyalahkan, Iya. merasa paling benar gitu Ustaz ya. Iya. Itu masalahnya Mas. Iya. Makanya ada sebuah asar yang cukup menarik. Di mana Al-Hasan bin Saleh bin Al-Hayy berkata, kami dahulu apabila ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami jalasna syahrain, kami duduk 2 bulan. Wa natasa'al, dan kami bertanya-tanya ke orang-orang. Tanya-tanya ke orang-orang tentang bagaimana akidahnya, bagaimana ilmunya, kepada siapa saja dia berguru, kemana saja dia menuntut ilmu. 2 bulan mereka bertanya-tanya sedetail-detailnya. Dipertanyakan dulu, kalau sudah ditanya, sudah lengkap semuanya, oh dia ternyata berhak untuk diambil, baru berguru. Masya Allah. Nah itu di zaman dahulu yang para ulama itu jumlahnya banyak. Makanya di zaman sekarang pun juga hal seperti ini sangat penting. Kita nggak bisa mengatakan udahlah, ambil baiknya buang buruk. Iya. Kita katakan memang betul kalau itu baik kita ambil sahih. Kalau itu buruk memang kita harus buang, betul. Cuma masalahnya kan kita pemula, belum punya kemampuan untuk membedakan. Belum bisa menilai ini baik atau buruk gitu Ustaz ya. Kadang kan ketika kita tanya kepada mereka yang mengatakan ambil baiknya buang buruknya, kita tanya parameter kamu untuk menilai baik dan buruk apa? Ya, yang penting dia bawa Quran hadis. Maka kita katakan oke. Bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan tentang orang-orang Khawarij? Orang-orang Khawarij, Rasulullah mengatakan apa? Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka membawakan sabda-sabda Nabi SAW. Demikian dalam Bukhari dan Muslim. Arti orang Khawarij bawa Quran, bawa hadis tidak? Iya, Bu. Oh iya.
Orang liberal di zaman sekarang bawa Quran nggak? Bawa. Bawa hadis nggak? Bawa. Jadi apakah setiap yang bawa Quran, hadis, pemahamannya dijamin benar? Tidak kan? Nah ini yang mereka-mereka yang awamers yang baru hijrah tapi terkadang punya sifat sok tahu. Ya. Akibatnya dia pakai Quran kok, pakai hadis kok. Iya. Akhirnya apa? Dia kemudian langsung memberikan sebuah kesimpulan. Ini masalah perselisihan, nggak usah dibesar-besarkan. Kita katakan ya, akhi, kamu sudah pelajari betul bagaimana Al-Quran dan hadis yang dibawakan kepada dia, apa sesuai nggak pemahamannya dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, kenyataan yang ada zaman sekarang tidak seperti itu, saudaraku. Maka memang fenomena hijrah, kita gembira ya melihat banyak orang yang hijrah, yang ingin kembali. Tapi ternyata ya qadarullah, ketika mereka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, mereka ternyata ya sering terbawa oleh orang-orang yang ternyata qadarullah juga dari sisi keilmuannya kurang, dari sisi akidah dan manhajnya ternyata juga banyak penyimpangannya, begitu kan. Nah, yang seperti inilah memang yang kita sangat sayangkan. Namun tentunya bukan berarti kita membuat mereka lari gitu loh. Artinya jangan sampai juga kita menyikapi mereka dengan sikap yang ekstrim, keras, langsung kita istilahnya tahdir habis-habisan gitu kan. Kalau ketemu buang muka gitu kayak kasihan. Iya. Justru orang-orang seperti ini kita berusaha untuk bimbing. Artinya jangan sampai kita menjadi pembantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Sebagaimana Umar mengatakan begini, la takun aunan li syaitan ala idlali akhi. Kamu jangan jadi pembantu setan untuk menyesatkan saudara. Iya, ketika kita melihat mereka yang fenomena hijrah, pengen hijrah bagus, tapi kemudian qadarullah terjerembab kepada pemikiran yang tidak baik, yang menyimpang dan yang lainnya, tentu yang kita pikirkan bagaimana membimbing dia. Ya. Ya kan? Mengajak secara perlahan lah gitu Ustaz ya. Betul. Nah ini. Nah tentunya ketika kita rekomendasikan Ustadz Fulan ke dia, bagus. Iya. Tapi terkadang ketika kita menyampaikan ke mereka, kamu ngaji aja ke Ustadz Fulan. Wah, ini kedua nih, jangan-jangan apa nih kan gitu. Gak masalah, kita ajak aja dulu. Yuk ngaji yuk. Ya, pahamkan dulu kita harus menuntut ilmu. Karena yang mengerikannya begini, ada suatu fenomena ya. Ada fenomena, contoh misalnya ya, artis-artis yang hijrah. Iya betul Ustaz. Tapi belum bisa meninggalkan dunia keartisannya. Ataupun kalau dia sudah tinggalkan dunia artisnya, tapi jiwa artisnya masih ada. Maksudnya bagaimana? Masih pengen tampil. Ya, ketika dia pengen tampil, akhirnya apa? Ya, pengen ceramah dong. Pengen bicara dong di depan orang. Nah, kalau sudah bicara di depan orang, apa yang terjadi coba? Ya, pasti dia akan sedikit-sedikit bawain ayat, bawain Quran, tafsirin sendiri. Ini sebetulnya fenomena yang berbahaya. Kenapa? Karena kata para ulama, seperti Syekh Shalih Fauzan ketika menafsirkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, so ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya menuju perang Hunain ya, kemudian melewati sebuah pohon namanya Dzatu Anwat. Kemudian orang-orang yang baru masuk Islam ini berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ij'alana Dzata Anwat kama lahum Dzatu Anwat." Hai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya Dzatu Anwat. Rasulullah mendengar itu marah. Kata Rasulullah, "Allahu Akbar, inna sunan kultum kama qalat Bani Israil li Musa." Kalian ini mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Kata Syekh Shalih Fauzan,
Ini menunjukkan orang yang baru masuk Islam itu masih tersisa padanya benih-benih jahiliyah. Sisa-sisa sebelumnya Ustaz ya. Belum bersih. Maka dari itulah ya, orang yang baru hijrah, orang yang baru masuk Islam, jangan kemudian langsung ceramah, langsung tampil. Kenapa? Ya pasti bekas-bekas pemikiran dahulu itu masih ada gitu. Yang seharusnya dicuci dulu. Yang seharusnya dibersihkan dulu dengan cara menuntut ilmu, kokohkan dulu keilmuannya, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar hadis dan yang lainnya, sehingga kalau dia sudah kokoh keilmuannya, silakan dia berbicara tentang din. Adapun belum apa-apa, terkadang kan ada alasan yang dianggap ini kayaknya benar deh. Ya, alasannya apa? Dia kan artis. Dia kan kalau ngomong lebih didengar sama orang awam. Akhirnya dengan gaya seperti itu kita ingin angkat dia, si artis ini, dengan alasan biar mendakwai orang awam. Ya. Namun kita tidak sadar di balik itu ada bahaya yang lebih besar. Apa yang terjadi? Ya si artis itu hanya keenakan dengan panggungnya itu. Nah, ini akhirnya apa? Sama saja kita mendukung seseorang untuk matang sebelum waktunya. Ya. Akhirnya berbicara dan dia merasa keasikan dengan bicara di atas panggung dan yang lainnya. Akhirnya membuat cara dakwah sendiri yang menurut mereka ini ya yang terpenting bisa menarik orang awam tanpa melihat apakah itu dakwah, cara dakwahnya sesuai dengan dakwah para nabi atau tidak. Ya. Ini yang dikhawatirkan. Masya Allah, ya Ustaz. Tapi itulah memang fenomena di zaman sekarang. Iya, oleh karena itulah penting sekali ya untuk selalu kita tanamkan kepada mereka-mereka yang baru hijrah itu hati-hati. Gak masalah kita memilih dan memilah guru untuk keselamatan agama kita di awal-awal menuntut ilmu. Kenapa? Karena itu untuk keselamatan kita. Makanya Abdullah bin Umar berkata apa? Dinaka innama huwa damuka wa lahmuka khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina ma. Agamamu jaga oleh kamu. Karena ia adalah darah daging. Ambil dari orang yang lurus dan jangan ambil dari orang yang menyimpang. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan demikian. Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Mubarak juga berkata, diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun. Agama ini, ilmu ini agamamu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat oleh kamu dari siapa kamu mengambil agama kamu itu. Lihat. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah memberikan kepada kita jauh-jauh hari sudah memberikan kepada kita sebuah kaidah luar biasa. Kata beliau, "Fanzur rahimakallah kulla man sami'ta kalamahu min ahli zaman." Lihat oleh kamu, semoga Allah merahmati kamu, setiap orang yang kamu dengarkan dia bicara tentang agama di zamanmu itu. La ta'jalan, kamu jangan tergesa-gesa. Hatta tanzura fi, sampai kamu periksa dulu. Hatta kalama fi ahadu min sahabah, ada enggak sahabat terdahulu yang mendahului pemahaman dia? Wa in wajadta fi atharan, kalau kamu sudah mendapatkan ternyata ada athar dari sahabat, pegang. Baik, kalau tidak ada satupun sahabat yang memahami demikian, wah. Ya. Nah, kalau bicara masalah ini panjang Ustaz. Tapi nggak apa Ustaz. Tapi kesimpulan kita dapat berarti memang kita harus hati-hati dalam memilih Ustaz ya. Betul. Tidak cuma masalah Al-Quran dan hadis saja, tapi pemahamannya juga memang harus kita perhatikan ya Ustaz ya, supaya hijrahnya juga maksimal. Dan memang kalau memang kita belum punya ilmu, ya udah kita jauh dulu dari panggung, kokohkan dulu gitu ya Ustaz ya, supaya tidak bicara tanpa ilmu. Sahih. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu Ustaz dan barakallahu fiik. Baik pemirsa Irsyad TV, itu dia tadi sedikit faedah
dari guru kita Ustadz Badrus Salam Hafizahullah Ta'ala. Dan demikian dulu faedah singkat kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.